Maka kata para ulama ya, bahwasanya dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan hal tersebut sebelum beliau tahu bahwasanya beliau adalah afdalul khalqi, manusia yang paling utama, nabi yang paling utama di atas semua nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usul salasah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Wad dalil qauluhu ta'ala, "Za'ama alladhina kafaru ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير." Kata beliau, barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir mereka mengaku bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, ya, demi Tuhanmu, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitakan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan hal yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang mengingkari hari kebangkitan, termasuk di dalam masalah hari kebangkitan ini adalah deretan setelah hari kebangkitan, seperti hisab, timbangan di hari kiamat, kemudian melewati sirat dan seterusnya, atau padang mahsyar. Maka ini bagian dari hari kebangkitan. Maka orang yang mengingkari ini, kata Syekh, faqad kafar, telah keluar dari Islam. Apa dalilnya? Mereka keluar dari Islam adalah beliau membawakan sebuah ayat. Kata Allah, ya, za'amal ladzina kafaru, ya, sesungguhnya mengaku-ngaku orang-orang kafir tersebut mereka tidak dibangkitkan. Ya. Maka ayat ini sangat jelas bahwasanya orang yang mengingkari, ya, hari kebangkitan berarti pertama dia mengingkari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Orang yang mengingkari ayat suci Al-Qur'anul Karim otomatis dia kufur karena tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kemudian, apakah, ya, ada orang yang mengingkari hari kebangkitan ini? Ada. Orang-orang musyrik, pengingkaran mereka paling besar setelah tauhid, orang-orang musyrik zaman dahulu, pengingkaran mereka paling besar adalah hari kebangkitan. Ya, dan itu tercermin dari perkataan mereka di dalam ayat-ayat ini. Kata Allah, orang-orang kafir tersebut mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Ya. Mereka akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah, wa rabbi, demi Tuhanku. Lihat, ini sumpah.
takkid, sumpah itu adalah penekanan. Kemudian datang lagi lam taukid, la tub'asun. Lam taukid. Kemudian datang lagi nun taukid. Banyak sekali penegasan-penegasan bahwasanya ada hari kebangkitan. Di dalam bahasa Arab, orang itu kalau diajak bicara, kalau dia menerima apa yang kita sampaikan, maka tidak perlu bersumpah. Tidak perlu bersumpah. Saya bicara sama teman saya, insya Allah saya nanti malam mengisi di Masjid Imam Syafi'i. Kemudian orang di depan saya percaya, oh ini, terima kasih informasinya. Maka tidak perlu ada penekatan, tidak perlu ada penekanan dan sumpah. Tapi ketika orang itu tidak percaya, Anda mengatakan bahwasanya, Anda bilang sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Kada percaya ulun, hukumnya wajib. Kemudian Anda bersumpah, wallahi demi Allah, sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Kemudian kada percaya ulun, pian ini kayaknya kada pernah belajar bang, asal pendek aja misalnya. Maka dia bersumpah lagi menekan taukid, ya demi Allah. Kemudian datang dengan lam taukid, dengan nun taukid. Kenapa? Karena yang dia ajak bicara ini mu'ul. Kada menerima langsung. Dalam bahasa Arab, orang yang membangkang semacam ini didatangkan dengan sumpah, dengan lam taukid, dengan nun taukid, menunjukkan yang diajak bicara ini orang pengarasan. Ya. Tidak percaya apa yang disampaikan, maka perlu adanya penegasan. Maka Allah mengatakan di sini, qul bala wa rabbi, demi Tuhanku. Kemudian bersumpah lagi Allah, la tub'asun, pakai lam taukid, nun taukid, menunjukkan bahwasanya pengingkaran yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, bahwasanya itulah, makanya kata para ulama, orang kufar Quraisy itu pengingkaran mereka luar biasa setelah tauhid adalah hari kebangkitan. Ya. Kemudian tidak hanya orang kufar Quraisy saja yang mengingkari hari kebangkitan ini. Yang mengingkari hari kebangkitan ini banyak. Ya. Sebagian orang filsafat juga mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang yang mengatakan tanasul arwah, adanya reinkarnasi, itu juga meyakini mengingkari hari kebangkitan. Makanya mereka tidak percaya pada hari kebangkitan, mereka mengatakan ada reinkarnasi. Maka ini adalah bagian dari kelompok-kelompok yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian, apa dalil tentang adanya hari kebangkitan ini? Ya. Kalau kita lihat dalil dalam Al-Quran, di antaranya dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini sangat banyak sekali. Tetapi, ya, kalau kita lihat ya dalil-dalil ya selain dari Al-Quran, maka banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan baik itu secara akal tentang adanya hari kebangkitan. Pertama adalah ya, dalil secara akal tentang adanya hari kebangkitan. Orang yang mengulang itu lebih mudah ketimbang orang yang menciptakan. Anda menciptakan sesuatu itu lebih susah. Anda menemukan sesuatu itu lebih susah ketimbang Anda mau ulah bahasa. Ya, Anda ingin menciptakan sesuatu, ingin menciptakan iPhone 30 misalnya. Maka itu lebih susah Anda. Ya. Ketimbang sudah ada kemudian Anda ulang pembuatannya. Mana lebih mudah? Lebih mudah yang kedua. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, maka begitu mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Ini dalil secara akal dan ini sangat logis sekali. Iya. Kemudian yang kedua kata para ulama, iya, dalil secara akal bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan, bahwasanya iya, orang-orang kufar Quraisy itu, dan ini sangat ajib. Orang-orang kufar Quraisy mereka mengingkari hari kebangkitan, padahal mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika engkau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih susah daripada penciptaan manusia. Sekedar mengembalikan manusia itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang menciptakan langit dan bumi. Maka ini dalil akal tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian juga di antara dalil tentang adanya hari kebangkitan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita lihat menumbuhkan tumbuhan.
Ya ketika turun hujan Allah tumbuhkan tumbuhan, ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dialah Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Maka ketika Anda melihat Allah menumbuhkan tumbuhan dari sesuatu yang tidak ada, ini menjadikan kita tambah yakin begitu mudah bagi Allah menjadikan nanti adanya hari kebangkitan. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wadzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, ya, beliau mengatakan wa arsalallahu jami'ur rusul mubashshirina wa mundhirin wad dalil qauluhu ta'ala rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang mengutus semua rasul-rasul, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul, memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah, ya, atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh berbicara, ya, di akhir penutupan, di akhir kitab Ushul Salasah ini, setelah Syekh berbicara tentang masalah hari kebangkitan dan siapa yang mengingkarinya, kemudian Syekh berpindah tentang masalah berkaitan masalah para rasul. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu dengan dua hal. Pertama, memberitakan kabar gembira. Rasul itu diutus ke muka bumi ini untuk memberitakan kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati mereka dengan kebaikan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan memberikan peringatan. Yang kedua, memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat atas perintah Rasul tersebut. Dan ancaman bagi mereka, kesengsaraan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan semua rasul itu diutus dua hal ini tujuannya. Memberitakan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada orang yang bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wad dalil qauluhu ta'ala ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Kemudian kata beliau bahwasanya nabi yang pertama, rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nuh ini adalah rasul yang pertama, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nuh. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maka kata Syekh, ya, bahwasanya Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Dan Rasul yang terakhir yang Allah utus di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kakuan sebagian orang bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah pengakuan yang batil. Baik itu yang mengatakan ada nabi setelah nabi, ya, maka ini adalah pengakuan yang batil, atau orang yang mengatakan bahwasanya ada nabi sebelum Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang. Di antaranya ada Nabi Khidir, ya.
pengakuan sebagian orang, oh ada Nabi Khidir, ya tidak. Maka ini adalah pengakuan yang keliru. Kenapa? Karena dibantah dengan banyak ayat. Ya. Pertama adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim." Tidak ada seorang muslim, kata Nabi SAW, yang hidup pada malam ini 100 tahun lagi kecuali dia akan meninggal. Maka itu hadis sangat sahih. Sangat jelas sekali. Bahwa tidak ada manusia, kata Nabi, yang hidup pada malam ini kecuali 100 tahun lagi dia akan meninggal. Maka ini nas yang sangat jelas bahwasanya tidak ada Nabi Khidir hidup sampai zaman sekarang. Ya. Adapun yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat melihat Nabi Khidir, ya, ketika pada masa Nabi SAW, ketika pada masa sahabat, maka ini adalah dusta, riwayat yang tidak sahih, riwayat yang tidak benar. Ya. Bahwasanya riwayat tersebut penuh dengan rawi-rawi yang penuh dusta. Oleh karena itu, ya, tidak ada Nabi Khidir itu hidup setelah, ya, atau Nabi Khidir itu hidup sampai zaman sekarang, itu tidak benar. Yang dia lihat namanya saja, tapi bukan Nabi. Ya. Namanya Nabi Khidir, ya, tapi dia bukan seorang Nabi. Ya. Maka Nabi Khidir sudah meninggal. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Ya. Banyak perkataan yang menjelaskan adanya perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Banyak khilafnya, panjang khilafnya. Di antara mereka membedakan antara Rasul dengan Nabi, mereka menjelaskan bahwasanya Rasul itu adalah yang diberikan Alkitab, yang diberikan Alkitab-kitab. Sedangkan Nabi-Nabi tidak diturunkan kepada mereka adalah kitab-kitab. Maka ini pendapat kurang kuat. Kenapa? Karena ada Rasul yang tidak diberikan kitab, tidak diturunkan kepada mereka kitab. Ya, maka membeda semacam ini kurang tepat. Sebagian ulama membedakan bahwasanya Rasul itu adalah, ya, seorang yang diutus di kaum orang-orang kufar. Jadi kaumnya itu kaum yang sudah membangkang. Sedangkan Nabi itu diutus kepada kaum-kaum yang tidak kufar. Kaum yang berdasarkan syariat terdahulu. Dan mereka tidak kufur. Tetapi ini juga tidak benar. Karena ada Nabi yang Allah utus kepada kaum-kaum kufar. Ya. Pendapat yang ketiga, mereka membedakan antara Rasul dengan Nabi. Bahwasanya Rasul itu mereka membawa syariat baru. Sedangkan Nabi mereka mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Tetapi ini juga kurang kuat, ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Yusuf mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ismail dan Nabi Yusuf seorang Rasul. Tetapi, ya, pendapat yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati adalah pendapat yang terakhir ini. Ya, karena hampir semua Rasul itu membawa syariat baru walaupun tidak semuanya. Ya. Maka tidak ada yang membedakan kecuali di situ ada celah pengecualian. Ya, pengecualian. Maka kata para ulama ini pengecualian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pembeda antara seorang Rasul dan dengan Nabi. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ini bukan menafikan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam seorang nabi. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Apa dalilnya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu hai Rasulullah sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh. Di sini Allah mengatakan bahwasanya kepada Nuh. Ya, maka wahyu yang dimasukkan di sini adalah iha'u birrisalah. Wahyu tentang kerasulan, bukan wahyu tentang masalah kenabian. Oleh karena itu kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam
Rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi. Dan itu dikuatkan lagi dengan hadis Anas. Hadis Anas bin Malik, ya, ketika masalah syafaat, manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Nabi Adam, "U'tu Nuhan awwalu rasul ba'asahallahu ila ahlil ard." Kata Nabi Adam alaihissalam, datangilah Nuh. Sesungguhnya Nuh ini adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Kalau begitu, hadis ini sangat jelas menunjukkan Nabi Nuh adalah awal rasul. Kemudian ada beberapa masalah tentang masalah rasul dan nabi ini. Di antara masalah yang terpenting, masalah rasul dan nabi ini, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan wanita atau nabi di kalangan wanita? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tidak ada rasul dan tidak ada nabi dari wanita. Ya, tidak ada rasul dan tidak ada nabi dari wanita. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwasanya Maryam, ibunya Nabi Isa, ada seorang nabi, dan Asyah dan ibunya Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, maka ini pendapat yang lemah. Maka pendapat yang paling rajih adalah tidak ada nabi dan rasul di kalangan wanita. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali laki-laki yang kami wahyukan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi dan tidak ada rasul di kalangan wanita. Kemudian rasul dan nabi ini, apakah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ataukah seseorang itu bisa mengasah kemampuannya menjadi nabi? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang paling penting harus kita yakini. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya rasul dan nabi ini adalah pilihan dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan didapatkan dengan cara iktisab. Cara iktisab itu adalah dia berusaha bagaimana jadi nabi, maka tidak benar. Ya, dan ini adalah akidah yang menyimpang, yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu bisa didapatkan dengan cara iktisab. Iktisab itu adalah rajin beribadah, misalnya sembahyang 5 waktu, ikam sembahyang tahajud setahunan jadi nabi ikam misalnya. Maka ini akidah yang menyimpang, ya, akidah yang keliru. Maka nabi dan rasul itu tidak bisa didapatkan dengan cara iktisab, tetapi merupakan istifa, ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara masalah yang penting dalam masalah rasul adalah bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, dan ini diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling afdal. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling afdal. Ya, dan itu, ya, nas, ya, para ulama sepakat dalam masalah demikian. Tetapi, ya, ada beberapa permasalahan dalam masalah ini. Ya, bahkan, ya, kita tahu, ya, ada para nabi-nabi itu yang disebut dengan ulul azmi, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa dan Rasulullah itu adalah ulul azmi, ya, sebagaimana Allah katakan, syara lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ada rasul-rasul yang paling utama. Dan yang paling utama di antara ulul azmi yang 5 tersebut adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu dari anak-anaknya Adam alaihissalam. Tetapi di situ ada beberapa nas. Mungkin sebagian kita ada beberapa hal yang mengisyaratkan bahwasanya bukan Nabi yang lebih afdal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 144, Allah mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya aku pilih engkau dari semua manusia, ya, birisalati, menjadi seorang rasul. Di sini seolah-olah Nabi Musa alaihissalam nabi pilihan dari semua manusia.
Mafhum dari ayat ini seolah-olah Nabi Musa alaihissalam itu lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat ini bukan menjelaskan bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksudkan an-nas di sini adalah bahwasanya zaman beliau, manusia pada zaman beliau. Maka Nabi Musa dipilih dari manusia pada zaman beliau, bukan seluruh manusia, tetapi manusia yang hidup pada zaman beliau. Maka beliau adalah manusia yang terbaik pada zaman beliau. Kemudian masalah yang kedua yang berkaitan para nabi ini adalah kita tahu bahwasanya di antara nabi itu ada yang lebih utama. Ya, di antara rasul-rasul itu ada yang lebih utama daripada sebagian yang lain. Nabi Muhammad lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Dan ulul azmi itu lebih utama daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi ada beberapa dalil yang melarang kita untuk melakukan mufadalah, mengatakan bahwasanya lebih afdal nabi ini daripada nabi yang lain. Ada dalil-dalil yang melarang demikian. Di antara dalilnya adalah kata Nabi sallam, la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian saling mengutamakan, ya, saling mengafdalkan sesama nabi-nabi yang Allah utus di muka bumi. Maka ayat ini atau hadis ini dipahami oleh sebagian orang bahwasanya tidak boleh kita mengatakan nabi ini lebih afdal daripada nabi ini. Bahkan tidak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Karena hadisnya sifatnya umum, la tufaddilu baina anbiya'illah. Yang benar, maksud di dalam hadis ini la tufaddilu baina anbiya'illah, maksudnya adalah jangan sampai kalian mengafdalkan satu nabi di atas nabi yang lain dalam rangka intiqas, mencela nabi yang lain. Itu maksudnya, adalah mencela nabi yang lain. Akhirnya nabi ini lebih afdal, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, merendahkan nabi yang lain. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Atau dalam rangka dia berbangga-bangga, ya, tafakhur dengan nabi tersebut untuk apa? Untuk menurunkan derajat nabi yang lain. Maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, la tufaddilu bain anbiya'illah. Adapun menjelaskan bahwasanya nabi ini kedudukannya secara agama lebih afdal daripada nabi yang lain tanpa merendahkan kedudukan nabi yang lain, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Kemudian di antara juga dalil yang menjelaskan bahwasanya kadang-kadang juga salah dipahami adalah masalah Nabi SAW pernah berkata, kata Nabi SAW, man qala ana khairu min Yunus ibni Matta faqad kadzab. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan saya lebih utama dari Yunus ibni Matta, maka sungguh dia telah berdusta. Mafhum dari hadis ini bahwasanya tidak boleh kita mengatakan Nabi lebih afdal. Padahal kita tahu Nabi lebih baik dari semua Rasul yang ada. Maka kata para ulama, ya, bahwasanya dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan hal tersebut sebelum beliau tahu bahwasanya beliau adalah afdalul khalqi, manusia yang paling utama, Nabi yang paling utama di atas semua Nabi. Nabi SAW, dan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Atau Nabi SAW, kata Hafidz Ibnu Hajar, mengatakan demikian dalam bentuk tawadu. Dalam bentuk tawadu. Ya, bahwasanya ketawaduan Nabi SAW, beliau mengatakan demikian. Atau Nabi SAW menutup zari'ah, menutup pintu agar orang tidak melecehkan para Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan hadis tersebut. Ya. Bukan berarti di sini kita dilarang mengatakan Nabi ini lebih afdal di atas Nabi yang lain, tidak. Tetapi ya dimaksudkan di dalam hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi Nabi mengatakan demikian dalam bentuk tawadu, atau beliau tidak dikasih tahu oleh Allah, baru setelahnya diwahyukan oleh Allah bahwasanya beliau adalah Nabi yang paling utama di antara semua Nabi-Nabi. Atau Nabi SAW menutup pintu fitnah agar orang tidak menjatuhkan derajat martabat para Nabi. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Nabi, mereka meyakini bahwasanya para nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini
bahwasanya mereka lebih utama daripada sahabat Nabi, dan itu harus kita yakini. Ya, Nabi dan Rasul ya itu lebih utama daripada para sahabat Nabi, melebihi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi dan Rasul itu lebih utama daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki kekhususan ya. Dan ini harus kita tahu bahwasanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan di dalam sebuah hadis ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan. Apa kekhususan tersebut? Sebagaimana dalam hadis Jabir, dan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, kata Jabir, kata Rasulullah SAW, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli minal anbiya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberi 5 hal yang mana nabi-nabi sebelumku itu tidak dikasih, tidak diberi. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi SAW, aku ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan ketakutan pada musuhku selama 1 bulan, perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan menuju tempat musuh itu sudah gemetaran, sudah ketakutan. Dan ini kekhususan Nabi SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian kekhususan yang kedua adalah dijadikan bagi Nabi SAW tanah itu ya tempat sujud dan suci. Seseorang di mana saja di muka bumi ini untuk sholat silahkan. Semuanya bisa dilaksanakan sholat. Dan tanah itu bisa digunakan untuk bersuci. Maka tidak diberikan khususan ini kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara khususan juga umat Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya dihalalkan bagi beliau harta rampasan perang. Uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Zaman dahulu harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi para nabi-nabi dan para pengikutnya. Cuma dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harta rampasan perang ini halal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu dapat bagian dari harta rampasan perang, Rasulullah dan keluarga beliau. Berdasarkan itu, makanya keluarga Nabi itu tidak dapat zakat. Kenapa? Karena adanya harta rampasan perang. Ya, karena di situ ada nisbah, ada bagian dari Nabi SAW dan keluarga beliau. Makanya kata para ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau seandainya tidak ada perang, apakah berhak keluarga Nabi itu mendapatkan zakat? Kita tahu zakat itu tidak boleh bagi Nabi dan keluarga beliau. Nabi dan keluarga beliau tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Taib, kalau seandainya tidak ada perang, apakah boleh keluarga Nabi ya itu mendapatkan zakat? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu membolehkan. Kata mereka ya, karena mereka tidak mendapat zakat itu karena adanya khumus. Ya, 1/5 dari peperangan, harta ghanimah. Ketika peperangan itu tidak ada, maka sebagian ahli ulama mengatakan boleh mereka mengambil zakat, boleh mereka mengambil sedekah. Kemudian di antara kekhususan ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dikasih syafaat. Diberikan syafaatul udma, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian di antara kekhususan Nabi adalah Nabi diutus kepada manusia secara umum. Sedangkan zaman dahulu nabi-nabi itu diutus hanya kepada kaumnya. Nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Maka ini kekhususan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Kemudian terakhir, ketika kita berbicara tentang masalah Rasul, ya, maka kita juga harus berbicara tentang masalah ismah. Ismah itu adalah ya maksum, terjaga. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya para nabi mereka itu maksum dari melakukan kesyirikan. Para ulama sepakat bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum dari tidak menyampaikan wahyu.
Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya para nabi-nabi itu maksum dari berkata dusta. Berkata dusta. Kemudian yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya para nabi-nabi itu mereka maksum dari melakukan dosa-dosa besar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berselisih. Apakah Nabi SAW itu maksum dari untuk tidak dibunuh? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah Nabi SAW itu para nabi-nabi dan rasul itu maksum dari sesuatu yang dibunuh? Taib. Sesuatu yang tidak terbunuh terjadi khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah. Sebagaimana juga mereka khilaf berselisih. Apakah ya, Nabi SAW itu maksum dari perkara ijtihad? Maka yang rajih adalah bahwasanya Nabi SAW tidak maksum dari perkara ijtihad. Kadang Nabi salah di dalam masalah ijtihad di dalam suatu masalah. Salah satunya adalah masalah peristiwa tawanan perang Badar. Ketika Nabi SAW ya ingin tawanan perang Badar tersebut ditebus dengan uang diganti. Umar bin Khattab ingin dibunuh semua. Kemudian turun ayat yang membenarkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Umar itulah benar. Kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ismah, Nabi SAW dalam perkara dunia juga beliau tidak maksum. Nabi SAW dalam perkara dunia tidak maksum. Di antara dalil beliau tidak maksum dalam perkara dunia, Nabi SAW pernah di dalam peperangan Badar, Nabi SAW menyuruh sahabat berhenti di sini. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini berdasarkan wahyu dari Allah, engkau menentukan posisi di sini, apakah semata-mata ijtihadmu? Kata Nabi, semata-mata ijtihadku. Kata sahabat, tidak wahai Rasulullah, lebih baik kita berhenti di sumur Badar. Sahabat mengisyaratkan bahwasanya, kemudian dia memberikan alasannya. Maka Nabi SAW dalam perkara dunia beliau tidak maksum. Dalam masalah apakah Nabi SAW maksum di dalam masalah dibunuh? Ya, adapun para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak maksum dalam masalah terbunuh. Ya. Tetapi apakah Rasulullah SAW maksum dari untuk tidak dibunuh? Yang para ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu maksum dari perkara untuk tidak dibunuh. Berdasarkan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, ya, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Jika engkau tidak menyampaikan, jika engkau tidak melakukan, maka engkau tidak menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Dan Allah menjagamu dari manusia. Ya'simuka minan nas. Para ulama mengatakan makna ya'simuka minan nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi, menjaga beliau agar tidak ada satupun yang bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turun ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya beliau minta tidak untuk dijaga lagi. Jadi ketika turun ayat tersebut, Nabi mengatakan tidak perlu lagi saya dijaga. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka kata para ulama, Nabi maksum dari perkara untuk tidak dibunuh. Adapun perkara dunia, perkara ijtihad, ya, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih beliau tidak maksum dalam hal tersebut. Tetapi dalam perkara agama, ya tentu Nabi SAW, ya, jika seandainya keliru dalam suatu masalah, langsung turun ayat yang memberitakan bahwasanya ini keliru. Sebagaimana dalam tawanan perang Badar, turun ayat yang menjelaskan bahwasanya ini keliru, ya. Dan seperti itu pula, ya, di dalam perkara-perkara yang lainnya. Taib. Ini kiranya permasalahan yang penting dalam permasalahan para rasul dan nabi-nabi, dan ini yang sering dibahas oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang rasul dan nabi. Ya, maka di sini Syekh menyinggung rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, ya, bahwasanya, ya, juga seorang nabi, tapi beliau bukan seorang rasul. Wallahu taala alam. Taib. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu depan, dan insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita menyelesaikan usul salasah ini. Biidznillah insyaallah. Taib. Sebelum ulun tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau yang mau bertanya silahkan. Bismillah, Ustaz.
Ustaz, Rasulullah SAW itu kan lebih utama dari nabi-nabi yang lain. Apakah itu menunjukkan bahwa ujian beliau itu lebih berat daripada nabi-nabi yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah istihad. Boleh kadang kita itu kalau istihad aja kan sahabat aja tidak mengikuti. Boleh kadang kita tuh misalkan ulama beristihad kita akan mengikuti. Nah itu. Syukran. Iya. Pertama, apa Nabi Sallam itu lebih afdal daripada Nabi yang lain? Apakah itu menunjukkan ujian Rasulullah itu lebih berat daripada ujian Nabi lain? Betul. Ujian Nabi itu lebih berat daripada ujian Nabi-Nabi yang lain. Nabi diuji dari semua hal, dari semua hal diuji ya, disiksa beliau ya. Ketika di Taif ya Nabi bagaimana diusir, ketika di Mekah orang-orang kufar Quraisy menaruh kotoran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya itu, beliau diuji dengan berbagai macam ujian, yaitu diuji anak beliau, ya anak beliau nikah kemudian diceraikan. Ya, anak-anak beliau diceraikan oleh orang kafir Quraisy. Ya itu. Orang itu kalau ingin ya mematikan ya menghancurkan seseorang ya, maka nikahi anaknya, ceraikan anaknya. Ya, di apa nama anak perempuannya dilecehkan, ya anak perempuannya dijatuhkan, maka itu orang tua itu goyah. Ya, orang tua manapun itu pasti goyah, tidak tega dia melihat anaknya. Nabi diberlakukan demikian oleh orang kufar Quraisy. Apakah sampai demikian? Tidak. Sejak kecil Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal kedua orang tuanya sebagaimana saya ceritakan dalam surah An-Nabawiyah ya. Maka ujian yang sangat berat ya. Dah waktu kecil abinya sudah meninggal ya, sebelum lahir meninggal. Ya, kemudian Nabi SAW ketika usia 6 tahun dibawa ibunya meninggal. Dan meninggalnya di pertengahan antara Mekah dan Madinah, tidak ada keluarga. Orang kalau anak kecil meninggal orang tuanya, ada keluarga dekatnya, itu lebih ringan. Ya, ada kakeknya yang menjaganya, yang mengampuni. Ini Nabi SAW meninggal, ibu beliau perjalanan antara Mekah dan Madinah, tidak siapa-siapa kecuali pembantunya. Ya. Maka ini adalah pukulan luar biasa bagi seorang anak kecil 6 tahun, tidak ada keluarga yang menemaninya, tidak ada kakek yang dekat sama dia. Ya, ini ujian yang luar biasa dari sejak kecil. Sampai Nabi SAW menjadi seorang nabi, ia tidak berhenti ujian tersebut, dikeluarkan dari kampungnya, ya. Kemudian ujian dalam peperangan, berperang, ya. Maka banyak sekali ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka itu menunjukkan, ya, ujian beliau lebih berat dibandingkan ujian nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi SAW nabi yang paling mulia. Taib. Kemudian yang kedua, masalah bolehkah kita tidak mengikuti ijtihadnya ulama? Ya, kalau Anda tidak mengikuti ijtihad ulama, mengikuti siapa? Pertanyaannya mengikuti siapa? Kalau mengikuti diri sendiri jelas Anda salah. Jangan ragu lagi, kalau orang mengikuti diri sendiri, tidak mengikuti ulama, 100% dia salah. 100% dia keliru. Ulama itu berijtihad, mereka berdasarkan dalil. Maka kalau Anda bukan ahlul ilm, maka ikuti ulama. Taib. Ada lagi yang bertanya? Taib, saya nggih. Sabda Rasulullah tadi Ustadz, jadi 100 tahun setelah ini semuanya akan meninggal. Apakah tidak dikecualikan kepada Isa alaihissalam? Karena kalau kita lihat di surat An-Nisa 157 dan 158 kan beliau belum meninggal. Iya. Kemudian yang kedua, apakah yang termasuk masum bukan cuma Rasulullah, mungkin ulul azmi juga Ustadz. Ulul azmi juga apakah masum juga? Iya. Karena semuanya kan selalu berusaha pembunuhan tapi tidak bisa atau lolos dari pembunuhan. Taib. Pertama, Nabi Isa alaihissalam hidupnya di langit, ya bukan di bumi. Kata Nabi tidak ada yang hidup di muka bumi ini, ya bukan di langit, tapi hidup di muka bumi ini. Maka tidak termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah para nabi-nabi itu maksum? Iya, saya katakan tadi para nabi-nabi itu maksum, ya. Maksum dari tidak menyampaikan, maksum dari tidak berdusta, maksum dari melakukan dosa-dosa besar, ya. Maka para nabi-nabi itu maksum, dan nabi kita juga ada yang maksum dari nabi kita bahwasanya beliau tidak dibunuh, ya. Karena ada sebagian nabi itu dibunuh sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, qatalul anbiya, mereka membunuh para nabi.
Taib. Bagaimana hukum membayar hutang, berhuruf duit dan memberi upah di dalam masjid? Kalau berhuruf duit itu kada boleh di masjid. Kalau misalnya dia berhuruf duit 100.000 dengan duit ribuan misalnya, atau duit pecahan, itu boleh tidak? Tidak boleh. Karena tukar menukar uang itu namanya sorof. Sorof itu bagian dari jual beli. Maka itu tidak boleh. Maka tidak boleh jual beli di dalam masjid. Adapun membayar hutang kada masalah. Membayar hutang itu bukan bagian dari jual beli. Maka tidak mengapa dilakukan di masjid. Dan memberi upah di dalam masjid. Memberi upah juga sebetulnya bukan bagian dari jual beli. Tetapi afdalnya adalah dia lakukan di luar masjid. Ya cari tempat yang lain, kayak kededa aja tempat yang lain. Iya. Iya, maka ya tidak ada masalah dia memberi upah, tapi afdalnya cari tempat yang lain. Taib. Apa hukum membuat SIM secara nembak, Ustadz? Menembak kada boleh. Ya. Ya, nembak ini mungkin jalur pintas ya. Bukan tembakan banyu lain. Taib. Hukum SIM, membuat SIM dengan cara menembak, menyogok, memberi, ya kada boleh. Ya kada boleh, berdosa. Ya, pian kalau ketahuan pemerintah ditangkap oleh polisi. Karena jika jalur mandiri bisa lama, Ustadz. Teman saya sampai 6 bulan kada apa-apa. Hatta setahun kada apa-apa. Umpati aja. Insya Allah orangnya pun sudah dah diluluskan jabian. Sudah tahu nih ngalih benar ini. Maka tidak boleh ya menyogok, nembak ya. Selama itu masih bisa kita dengan cara benar lolos, maka tidak boleh kita menyogok dan menembak semacam itu. Diharamkan. Taib. Apa hukum tegur sapa dengan tetangga yang tidak menutup aurat? Kalau tidak disapa takut dibilang sombong. Kalau disapa takut khilaf. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertama, kalau antara wanita dengan wanita tidak ada masalah. Tapi kalau antara pria menegur binian, ini kada boleh tentunya. Ya, pertama ya, Anda kalau salam pun dengan wanita itu boleh apa tidak kita salam dengan wanita? Kalau seandainya menimbulkan fitnah jangan salam. Jangan salam sebaliknya. Seorang wanita juga enggak salam dengan pria kalau seandainya menimbulkan fitnah ya. Apalagi tetangganya tidak menutup aurat ya, bujur ajanya sapa, setelah itu matanya kada bergarak-garak. Maka ini tidak boleh ya, tidak boleh seseorang kalau menyapa kemudian yang wanita tersebut tidak menutup auratnya, sedangkan wanita menutup aurat saja kita tidak boleh menyapa. Ya kalau seandainya menimbulkan fitnah, apalagi wanita semacam ini, maka rentan sekali. Wanita tidak menutup aurat itu terfitnah. Lihat antum, masya Allah, mukanya bercahaya, ya, maka dia terfitnah dengan antum, ya terfitnah dengan antum, dan ini bahaya. Taib. Apa yang harus dilakukan ketika ada orang tua yang membawa anaknya di tengah-tengah shaf salat, namun anaknya keluar dari shaf dan orang tuanya tidak merapatkan shaf ke arah tengah untuk mengisi kekosongan shaf anaknya tadi? Pertama, sebetulnya anak kecil itu dianggap shafnya di dalam salat. Kalau anak itu ngerti salat, usia 5 tahun paham salat, dianggap apa? Shafnya di dalam salat. Dia menyambung shaf di dalam salat. Taib. Kalau seandainya anaknya ya di bawah, kemudian anaknya pergi, ya abahnya pas bertakbir anaknya sudah paham nih, karena kalau lagi menangkapnya abahnya, akhirnya langsung buka misalnya. Maka apa hukumnya? Ya, apa hukumnya membiarkan anak demikian? Maka kalau shaf itu kosong hendaknya dirapatkan. Baik itu yang merapatkan dari samping atau dari belakang. Afdalnya adalah yang dari belakang maju. Itu yang lebih afdal. Kalau dari samping itu nanti banyak pergerakannya. Maka dari belakang maju. Dan bisa jadi abahnya ini dia di samping. Ya biasanya jarang. Orang kalau membawa anak, abahnya di belakang, anaknya di depan jarang. Biasanya anaknya di samping. Maka yang menyempurnakan adalah yang di belakang. Yang menyempurnakan adalah yang di belakang, mengisi kekosongan. Itu yang lebih bagus, ya itu yang lebih baik karena tidak akan terjadi banyak pergerakan. Ya. Maka hendaknya orang tua juga ketika membawa anak, ya dibilangin anaknya, "Nak, jangan ribut. Ya, anak jangan bercanda." Tapi kalau ada anak itu di masjid, dia mungkin sembahyangnya kada bujur, kada masalah, ya.
Dan juga ada dua hal ya, saya melihat di masjid kita itu kadang-kadang ada orang berlebihan dengan terhadap anak-anak ini. Ya, ada sampai-sampai anak itu kadang-kadang takut ke masjid, ya, dicelengi sidin terus, ya, apa macam, ya. Maka ini juga keliru. Kita kalau ada anak yang ribut semacamnya, betul, anak itu melakukan mudarat. Tetapi apakah dengan cara kita bentak dia? Tidak. Tapi dipanggil, dudukkan anak tersebut, ya, kemudian dikasih tahu ini tidak boleh semacam itu. Dan orang tua juga kalau dia membawa anak, ya kalau seandainya anak tersebut kadang-kadang sembahyangnya nenoknya, kadang masalah. Selama dia kadang mengganggu orang lain. Tetapi kapan anak itu tidak kita bawa ke masjid? Kalau inya mengganggu orang. Mengganggu orang di dalam masjid, buku kuciak, ya, orang sembahyang di jujutnya tapihnya misalnya. Maka ya, yang anak-anak semacam ini jangan diajari dulu di rumah karena ini mengganggu keuzuhan orang di dalam masjid. Tapi kalau seandainya anak tersebut sembahyang, kadang berkuciak, kadang inya mundur, kadang inya isi kosong, maka ini tidak ada masalah. Ya, karena dia tidak mengganggu kekhusyuan orang dalam masjid. Namanya anak kadang-kadang itu butuh belajar, butuh dia melihat adab orang di dalam masjid. Jadi porsikan anak tersebut, kalau anak itu mengganggu ya diajari dulu di rumah. Dan kadang-kadang juga orang tua itu membawa anak di masjid karena kededa lagi di rumah. Ibunya misalnya kededa, kebetulan dibawa. Dari sini juga kita harus hikmah ketika kita berada di masjid. Ini kenapa dibawa anaknya ini ribut-ribut? Bisa jadi sidin itu karena di rumah kededa yang menjaga. Kededa yang menjaga ini terbawa di masjid. Dan kita harus paham, imam juga harus paham. Kalau ada ribut anak-anak di masjid, ya tidak terkontrol apa macam, maka percepat sholatnya. Ya, percepat sholatnya, jangan panjang-panjang. Pokoknya harus selesai ayat ini, enggak. Percepat sholatnya. Ya, kalau ada misalnya keributan di dalam masjid, dan inilah diminta kefakihan dari baik itu seorang imam, ya, baik itu seorang imam ataukah seorang yang membawa anak ke dalam masjid. Kadang kita melihat dari satu sisi saja. Ini kenapa dibawa anaknya nih? Kasihan mengganggu orang beratur. Bisa jadi ada sebab yang banyak. Orang itu kadang-kadang bawa anaknya, di rumah tidak ada. Kebetulan istrinya sakit, kadang-kadang merawat anaknya, dan banyak faktor orang kadang-kadang. Tetapi kalau misalnya tidak ada sebab dia bawa anaknya di masjid dan anaknya mengganggu orang, ini juga kurang tepat. Ya, diajari anak tersebut. Tetapi kalau anaknya dibawa, terus sholatnya biasa-biasa aja, kadang mengganggu mungkin, kadang bujur sembahyangnya, sambil senyum-senyum melawan kawannya, tertawa dikit, ya tidak mengganggu betul, maka tidak mengapa. Ya, anak tersebut dibawa ke masjid, dia mengerti agar dia tahu melihat cara orang sembahyang. Allah Ta'ala alam. Taib. Apakah benar bahwa bangsa atau ras Yahudi membenci Islam karena Nabi Muhammad berasal dari ras Arab? Dan apakah Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi dari ras Arab? Iya. Orang Yahudi itu sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad keturunan Arab, ya, walad Ismail, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka orang Yahudi sangat benci, ya, sampai mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka salah satu di antaranya adalah seorang wanita Yahudi memasukkan racun di daging kambing disuguhkan kepada Nabi SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Nabi, ya, sebab Nabi meninggal salah satu sebabnya adalah beliau mendapati bekas racun orang wanita Yahudi tersebut. Ya, wanita Yahudi tersebut. Kata Nabi, saya masih mendapatkan asarnya. Sahabat yang memakan jamuan orang Yahudi itu meninggal semua langsung seketika. Racunnya dahsyat sekali. Tapi Nabi hidup beberapa tahun setelahnya. Dan itu salah satu sebab kenapa Nabi SAW sakit-sakitan. Ya, kata beliau, saya mendapati masih daging akibat racunnya orang Yahudi tersebut. Ya. Kemudian, apakah Nabi berasal dari bangsa Arab? Iya. Karena sejarah bangsa Arab, keturunan Arab itu dimulai dari, ya, disebut dengan musta'rib, ya, dimulai dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dari keturunan Nabi Ismail itulah disebut dengan bangsa Arab atau yang disebut dengan musta'rab, Arab yang berhijrah, ya, karena Nabi Ismail Hajar pada saat itu didatangi oleh kabilah Jurhum, ya, maka dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena bangsa Arab itu ada tiga, ada bangsa Arab Qahtaniyah, bangsa Arab itu zaman dulu, ya, zaman dulu, dan itu sudah punah. Ada bangsa Arab yang bercampur, ya. Maka Nabi SAW dari musta'rab ini, keturunan Nabi Ismail, terus, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi yang diutus dari bangsa Arab cuma Nabi Muhammad SAW. Taib. Ulun bertanya, jika ulun
juga menginginkan kelebihan harta, apakah ulun tidak bersifat qanaah? Tidak ada masalah, orang minta harta kada masalah. Yang masalah itu adalah orang punya kelebihan harta, kemudian harta tersebut menjadikan dia lalai dari mengingat Allah, lalai dari beribadah kepada Allah. Orang punya kelebihan harta, minta lawan Allah, ya Allah, berikan ulun mobil yang banyak, ya, rumah yang banyak, bisnis yang banyak, tidak ada masalah. Minta sama Allah, ya. Baik itu perkara dunia ataukah perkara akhirat. Yang terpenting adalah seseorang jangan sampai punya harta banyak melalaikan dia dari mengingat Allah. Tidak dilarang Anda punya mobil lebih dari 3, tidak ada masalah. Tidak dilarang Anda punya rumah lebih dari 1, tidak dilarang dalam syariat kita. Yang dilarang adalah ketika Anda punya banyak harta, harta itu melalaikan Anda dari mengingat Allah, itu yang dilarang. Tapi kalau harta itu tidak melalaikan Anda dari mengingat Allah, bahkan Anda tambah rajin beribadah, ya semakin ulun banyak beribadah, semakin banyak harta misalnya, maka tidak ada masalah. Ya. Taib. Apakah menginginkan kelebihan harta tersebut merupakan cinta dunia? Tidak cinta dunia, karena manusia itu senang harta, senang duit. Maka bohong besar orang tidak senang duit. Semua orang itu senang dengan harta. Tetapi yang salah itu dia tidak mengontrol hartanya. Itu yang salah. Tidak mengontrol hartanya. Taib. Jika ulun mencukupkan dengan yang 10, apakah ulun tidak bertawakal? Tidak berusaha mendapatkan yang 20. Maksudnya apa ini? Jika ulun mencukupkan dengan yang 10, apakah ulun tidak bertawakal? Tidak berusaha mendapatkan yang 20. Apa ini 10? Oh, ini ada soalnya di sebelumnya. Oh, ini banyak sih soalnya, halaman 1, halaman 2. Oh iya. Ini. Yang ulun pahami arti dari 1, tawakal, berserah hati kepada Allah, berusaha. 2, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak menginginkan terhadap apa yang ada di sisinya. Jika ulun punya harta 10 dan biaya hidup selama sebulan juga 10, cukup, tidak lebih tidak kurang. Akan tapi di saat ulun melihat orang mempunyai harta 20, ulun juga menginginkan kelebihan harta 20. Ya. Jika ulun mencukupkan dengan yang 10, apakah ulun tidak bertawakal? Tidak berusaha mendapatkan 20. Kalau Anda berusaha mendapatkan 10, ya tidak dikatakan Anda tidak bertawakal. Ya. Namanya bertawakal itu Anda berusaha. Kalau Anda sudah berusaha mendapatkan 10, maka Anda sudah bertawakal. Ya. Kalau Anda ingin mendapatkan yang cukup, ulun seadanya aja setelah hidup, bolehlah. Tidak ada masalah. Orang ingin hidup seadanya, ulun hidup makan dengan nasi putih, iwaknya tempe aja sehari-hari. Masalah, tidak ada masalah. Kalau orang ingin hidupnya demikian, tidak dilarang di dalam syariat. Tapi jangan sampai kehidupan yang sangat fakir, sangat miskin membawa kepada kekufuran. Ya, membawa kepada hal-hal yang Anda membenci terhadap ridha Allah, membawa kepada perkara hasad. Ini juga harus diperhatikan. Ya, tidak mesti orang hidup dalam kefakiran, ya, dia bisa lebih bertakwa, belum tentu. Ya, maka seorang muslim mintalah sama Allah apa yang terbaik untuknya. Bisa jadi terbaik untuk Anda adalah Anda diluaskan rezekinya oleh Allah. Bisa jadi terbaik untuk Anda adalah Anda disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah apa yang terbaik bagi Anda. Makanya di antara doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Anda tidak tahu, kalau Anda dikayakan itu, ya, menjadi Anda bermaksiat, maka bersyarat, ya Allah, kalau seandainya harta saya dikayakan itu lebih baik bagi saya, maka kayakanlah saya. Maka bersyarat. Kalau seandainya Anda tidak tahu, atau Anda meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah terbaik untukku di dalam kehidupan duniaku. Ya. Maka pada intinya seorang muslim, dia boleh meminta kepada Allah ya kekayaan. Tidak dilarang. Dan sebaliknya juga boleh seorang muslim meminta bahwasanya tidak dilebihkan hartanya, diberikan secukupnya. Juga tidak ada masalah. Selama kedua-dua tersebut tidak membawa kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Enggak. Tadi kan bahwa diterangkan bahwa Nabi dan Rasul itu tidak ada yang perempuan, Ustaz. Nah, yang Ana tanyakan bagaimana maksud dari ayat id auhayna ila
ummi kama yuha itu Ustaz, di surah Thaha. Jadi itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, wahyu di sini bukan maknanya adalah wahyu risalah, tapi maknanya ilham. Memaknai ilham, karena kata wahyu kadang-kadang bermakna ilham. Maka kata wahyu kalau ditujukan kepada selain Nabi itu namanya ilham. Namanya ilham. Maka kalau kepada para Nabi dan Rasul itu disebut dengan wahyu. Tapi kalau wahyu itu ditujukan kepada selain Nabi dan Rasul namanya adalah ilham. Semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Mungkin saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan doakan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.